Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channelnya Romo Sidik. Selamat malam, apa kabar sedulur di luar sana? Semoga dalam keadaan sehat dan segala sesuatu urusannya dimudahkan. Untuk malam ini saya akan memberikan pemahaman tentang merasakan, yaitu hal-hal metafisik ataupun hal-hal yang berbau dengan gaib. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit aja ya teman-teman, bagaimana kita untuk merasakan sesuatu itu yang ada, seperti hal-hal energi negatif maupun makhluk-makhluk halus di luar sana. Nah, cara yang pertama ini saya akan berikan, yaitu kita harus puasa mutih. Puasa mutih itu dilakukan maksimal ya, yang dulu pernah saya lakukan itu 7 hari. Nah, puasa mutih ini kita lakukan itu mulai dari hari weton kita. Misalnya kita itu wetonnya Kamis Legi, jadi di setiap bulan maupun di bulan Januari, Februari, Maret maupun April dan seterusnya itu akan ada dalam setiap satu minggu itu ada. Misalnya Jumat Legi itu di minggu berapa, Rabu Legi itu di minggu berapa, ataupun di bulan berikutnya. Nah, kita kalau memang kita orang Jawa pasti tahu apa hari weton itu. Kita cukup tahu hari wetonnya aja. Misalnya kita lahirnya di hari Kamis Legi, berarti malam Kamisnya jam 3 ya, kita malam Kamisnya jam 3 udah jatuh hari Kamis ya, hari Kamisnya kita puasa mutih. Kalau untuk niat seperti biasa aja di bulan Ramadan, yang penting kita niat dalam hati, seperti ayat berbunyi innama a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung dari niat, kalau nggak salah seperti itu. Nah, kita niatin aja untuk diri kita ya, untuk puasa mutih itu untuk diri kita, untuk diri kita, dan minta ridhonya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada segala sesuatu di atas muka bumi ini, di atas semesta ini, tanpa ada campur tangannya yang menciptakan kita. Nah, buat puasa esok harinya, kita itu malamnya sahur. Misalnya besok hari Kamis kan, Kamis pagi, jadi jam 12 malam kita, hari Kamis tepat udah pukul jam 12 malam kita bisa sahurnya itu jam 3 subuhnya, yaitu kita niatin aja puasa kita untuk baik untuk diri kita, yaitu minta ridhonya pada Allah ya. Nah, puasa itu kita sahurnya dengan nasi putih itu 3 kepal nasi putih aja boleh. Kalau misalnya porsi kita sebenarnya di siang hari kita makan banyak ya, boleh 1 kepal seperti bola kasti boleh. Jadi 3 kepal itu sebesar bola kasti, itu tidak boleh campur garam ataupun manis-manis, tidak boleh, harus nasi putih tok. Nasi putih aja di piring tersebut dengan 3 kepal seperti bola kasti boleh, sebesar apapun boleh, yang penting dengan porsi perut kita masing-masing. Nah, begitu juga dengan minumnya hanya air putih saja. Itu dilakukan selama 7 hari, namun akan saya berikan yang 2 hari selesai itu bagaimana caranya. Ketika kita sudah melakukan sahur dengan media nasi putih dengan 3 kepal yang tadi saya katakan dengan air putih, kita setiap sholat, misalnya sholat subuh pertama kan kita mempunyai jadwal sholat itu bagi umat muslim, yaitu ada 5 fardu ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dan seterusnya. Nah, ketika selesai sholat subuh pertama ya, di sebelum fajar itu ya, terbit, kita dibaca yaitu ya latif itu 100 kali aja, dalam hati aja, ya latif zikir. Niatin juga untuk sebelum kita berzikir ya latif, kita memohon kepada Allah agar segala sesuatu yang kasaf, yang tak terlihat, dimudahkan untuk diri kita bisa merasakan hal-hal tersebut. Nah,
Kalau kita sudah menjelang selesai sholat fardu, zikir ya latif sudah selesai 100 kali. Begitu juga habis sholat duhur kita baca 100 kali juga ya latifnya, dan seterusnya sampai maghrib. Nah, ketika kita berbuka puasa itu sama dengan kita sahur, yaitu tidak boleh makan yang manis, tidak boleh makan sayur, tetap kita buka puasanya itu selama puasa mutih 7 hari. Kita buka puasa itu dengan nasi 3 kepal sama dengan sahur, dan air minum secukupnya. Jika memang puasanya itu cukup lelah, bisa dengan air hangat warna putih. Kalau puasa tidak terlalu lelah, pakai air putih biasa saja, tidak usah dingin, karena itu akan membuat kondisi tubuh kurang baik jika berbuka puasa dengan hal-hal yang dingin. Lebih baik juga itu berbuka puasa dengan air putih hangat ya, agar detak-detak dalam tubuh juga keluar, keringat kita akan kita merasakanlah. Bagi yang biasa berbuka puasa dengan air putih hangat ya, kalau misalnya bulan Ramadan sih bebas lah ya, boleh dengan air teh hangat, kopi hangat, yang bagus itu yang hangat lah. Namun akan tetapi ketika kita puasa mutih ini kita harus menjalankan, yaitu yang saya sebutkan tadi, selama 7 hari. Mau sahur mau buka harus dengan 3 kepal nasi dan air putih bebas, dan nasinya itu bebas, boleh dingin boleh hangat. Kalau misalnya untuk berbuka puasa lebih baik nasinya yang dingin saja, yang penting 3 kepal. Nah, itu dilakukan selama 7 hari seterusnya, dan begitu juga amalannya juga ya latif dilakukan selama 7 hari. Setelah habis sholat fardu itu dibaca 100 kali dan seterusnya. Nah, ketika sudah melewati 5 hari puasa mutihnya, itu kan sisa 2 hari mau menjelang 7 harinya. Nah, 2 hari ini di sepertiga malam kita jangan tidur sampai sebelum subuh ya, sebelum azan subuh. Itu kita misalkan malam ini malam ke-6 saya puasa, misalnya malam ke-6 puasa, jam 12 malam atau jam 2 malam mendekati subuh lah ya, sepertiga malam lah, teman-teman itu bersuci ya, wudhu dulu. Kalau memang badan itu dari luar berkeringat ya lebih baik mandi dulu. Nah, habis itu duduk zikir, pakai wangi-wangian, boleh minyak misik putih juga boleh, jafaron juga boleh, yang penting badan kita wangi. Duduk posisi bersila boleh, kita zikir ya latif. Ingat, dalam berzikir itu kita pejamkan mata, kita berpasrah diri dan niatkan kepada Allah. Kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dari awal, merasakan energi yang baik, yang secara tidak kasat mata ataupun yang secara kasar juga. Biasa secara kasar ini, misalnya secara kasar ini kita masuk ke ruangan, baik rumah kita, ke kantor, ataupun tentang ruang-ruang yang angker. Ketika ruangan tersebut mengandung energi negatif, banyak makhluk halus yang energinya negatif lah ya, itu akan terasa di badan kita ketika kita berzikir. Itu seperti tubuh kita nih selama 7 hari berpuasa mutih ya, menjelang 7 hari ya, dengan kita berzikir ya latif dengan keinginan kita mendapat sesuatu yang lebih dari orang umum di luar. Nah, jangan kaget ketika banyak sesuatu yang rasanya itu mendekat, seperti angin bertiup, nanti ada hawa panas, baik itu menabrak muka ataupun sesuatu. Jangan heran lagi ya, ini yang saya rasakan dulu ya, itu malam kedua setelah 5 hari puasa, 6 hari, 7 hari, 6 dan 7-nya itu kurang 2 harinya saya lakukan itu tubuh saya itu seperti diputar-putar. Namun saya itu berzikir di jam sepertiga malam, kurang lebih itu jam-jam orang sholat tahajud lah ya. Nah, kita berzikir ya latif sampai orang itu akan azan subuh, yaitu rahim ya. Mulai ngaji lah itu kan sebelum azan subuh. Nah, kita berhenti dan kita berangkat ke masjid dan sholat subuh. Itu kita baca ya latif sampai benar-benar mau mendekati azan subuh.
Kalau memang kita ngantuk itu wajar, ngantuk tertidur bangun lagi lanjutin. Saya juga begitu. Jadi ketika kita berzikir itu wajib dimatikan lampunya tanpa ada cahaya satupun. Nah, ketika kita di ruangan tersebut memandang sesuatu yang gelap, nanti kita berzikir itu ya Latif, ya Latif, ya Latif. Jangan dibuka mata kita, ya Latif. Dan di dalam kelopak mata itu, walaupun ruangan itu gelap, di situ akan terlihat suatu cahaya-cahaya yang terang. Biasanya bagi pemula-pemula ini cahaya itu putih kecil langsung masuk ke dalam. Nah, jangan buat yang bisa merasakan malam-malam tertentu juga, jangan langsung tergiur untuk masuk ke sana. Kalau bisa tetap berzikir sampai kita merasakan kesadaran juga, jangan terlalu terlena untuk masuk ke situ. Nah, baca terus ya Latif, ya Latif. Pokoknya rileks lah, tidak usah terlalu tegang ataupun was-was takut, tidak usah. Namun kalau misalnya kita terlalu dingin cuacanya, maksud gini, ketika kita berzikir itu walaupun cuaca di luar itu sebelumnya itu siangnya panas, kita berzikir itu nanti hawa dingin itu dalam tubuh kita ada, kita sebagaikan direndam, sangat dingin badan kita berzikir ya Latif, ya Latif, ya Latif dalam hati. Boleh bersuara juga ya pelan, intinya pelan, jangan terdengar orang luar lah ya. Nah, terus berzikir ya Latif, ya Latif, ya Latif. Nah, itu sampai kalau bisa ya teman, sebelum kita melakukan tersebut kan besoknya kita masih puasa ke-6-nya. Nah, teman-teman itu kan melakukannya di sepertiga malam, otomatis kalau teman-teman itu dilanjutkan sepertiga malam sampai setengah jam azan subuh, otomatis teman-teman tidak puasa kan, tidak menjalankan. Nah, teman-teman boleh lakukan sahurnya itu di jam 1 malam ya, jam 1 malam atau jam 1 malam lah itu puasanya, sahurnya. Jadi setelah sahur jam 2 itu mulai zikir sampai menjelang subuh. Nah, itu hari ke-6-nya. Hari ke-7-nya sama dilakukan seperti itu juga yang saya sebutkan. Misalnya ini besok hari 7. Nah, ini hari malam ke-7-nya saya sahur di jam 1 malam ya. Langsung setelah sahur saya berzikir sampai menjelang azan subuh. Ketika sudah menjelang azan subuh kita selesai, kita sholat subuh. Nah, pokoknya selama 2 malam, malam ke-6 dan malam ke-7 kita itu poin-poin tertentu, intinya itu kita harus berani di malam-malam itu, malam kedua itu kan kita mempunyai waktu 7 malam, jadi 5 malam kita tidak berzikir ya Latifnya. Yang 2 malam terakhir ini kita harus melakukan ritual tersebut agar energi-energi dari luar itu kita bisa rasakan. Kalau bisa kita beranikan diri, misalnya di rumah atau pekarangan rumah kita, bisa juga kalau memang lebih berani lagi ya tempat angker sekalian ataupun di hutan-hutan pekarangan rumah kita lah. Namun lebih baiknya juga itu di tempat yang sepi, boleh juga di kamar, ataupun memang mau uji adrenalin kita, batin kita, keinginan kita, mental kita ya langsung di luar prakteknya, baik di bawah pohon ya sekeliling rumah kita lah ya. Intinya harus kita melindungi diri juga. Sebelumnya siangnya kita pantau dulu arealnya ada nggak ular, atau kita harus waspada juga kalau tirakat kita di luar, lebih baik di dalam rumah. Nah, ketika selesai puasa 7 hari mutihnya selesai, nah teman-teman di setiap habis sholat isya, sebelumnya kan itu harus membaca ya Latifnya setiap ba'da sholat ya, sholat fardu baik subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Namun ketika kita sudah menjalankan puasa mutih 7 hari berturut-turut ya, selanjutnya kita cukup amalkan ya Latifnya itu setelah sholat isya ya, dibaca itu 100 kali. Kalau ingin kita lebih peka lagi, kalau teman-teman lebih peka, ingin lebih ya yang seperti saya dapatkan, pengalaman seperti saya dapatkan, kita sering-sering pergi di tempat yang angker sendiri ya, baik siang ataupun malam ataupun sore. Yang lebih mantap juga itu sore hari menjelang ba'da ya, mau orang-orang azan maghrib lah, kita datangi tempat yang rumahnya 2 tahun 3 tahun maupun 10 tahun tidak ini, kita sekali-kali mendatangi di situ
boleh kita bakarkan dupa. Ya, dupa sih biasanya saya gunakan ya pada umumnya setiap saya ritual apapun, dupa melati dan gunung kawi. Saya lebih sukanya ke yang gunung kawi. Nah, kita boleh bakar satu batang, kita duduk di tempat tersebut. Ya, kita duduk boleh 15 menit. Misalnya jam ajan maghrib itu kan jam 6 pas misalnya kan. Kita duduk menjelang 10 menit sebelum ajan maghrib di tempat tersebut. Kita baca juga ya latif ya latif ya latif. Kita pejam mata. Dan sebelumnya kita jika tersebut kita harus keadaan bersuci, tidak najis ya, dan tentunya kita harus berwudu, memohon kepada Allah ingin melihat sesuatu yang ada di wilayah tersebut, baik itu rumah itu yang sudah angker sering ada penampakan. Jangan heran jika nanti ada suatu kelebatan atau angin ya. Intinya begini, banyak orang yang ingin belajar ya, bukan tentang belajar sama siapa aja maupun bertanya kepada saya. Mereka ingin melihat makhluk halus baik gundurwo, pocong, kuntilanak dan lain-lain. Terkadang begini, melihat seorang preman aja yang memang preman itu ditakuti, sedangkan mental seorang ini tidak kuat. Biasanya dia sudah mempunyai mental yang ciut ya, beda dengan orang yang belajar, yang penting dia sudah melakoni, menjalankan dan langsung praktekkan kan melakoni gitu, berpuasa, menjalankan suatu prakteknya langsung ke yang saya sebutkan tadi, mendatang rumah yang kosong maupun rumah yang angker ataupun di luar yang tempatnya wingit. Nah, banyak orang berkata gini, saya tuh ingin belajar buka mata batin, langsung saya ingin melihat sosok, misalnya sosok gundurwo itu gimana bentuknya, besar tinggi. Itu kalau kita visualisasikan seperti itu pada umumnya ya, karena bangsa jin itu bisa berubah seperti apa. Gundurwo bisa berubah menjadi kucing, pocong bisa berubah menjadi burung, ataupun ya jin itu pandai merubah diri, bertasakun lah ya, merubah diri. Nah, buat teman-teman, hal-hal pertanyaan itu sebenarnya bisa-bisa aja, namun kembali lagi ke makom kita pribadi. Sama dengan manusia yang begini, di dalam kelas ada 20 orang, tidak bisa dalam 20 orang ini sekali guru memberi pembelajaran materi langsung semuanya pandai, langsung memahami. Tentu saja ada beberapa siswa yang harus lebih ditekankan, baik secara lakunya, belajarnya, dan sikapnya, perbuatannya itu harus sedikit ditekan lagi, lebih baik ya. Yang jelas sih harus lebih yakin, lebih berani. Karena kalau kita hanya berani melakukan tanpa ada keyakinan, tanpa ada keberanian, saya jamin itu tidak akan pernah Anda temui. Seperti halnya saya ya teman-teman, saya telah melakukan hal-hal seperti itu, malahan lebih dari itu. Bahkan saya mempraktekkan bersama teman-teman saya dulu waktu remaja. Saya langsung ke pemakaman, yang nggak bisa sebutkan pemakaman mana, yang jelas saya udah melakukan itu. Yang jelas saya pernah bersama teman saya memanggil gundurwo. Dari bentuknya itu bisa dibilang hanya sebesar bola lah ya, sebesar bola itu. Ketika dia akan pergi, ya bentuknya itu setiap orang yang menemui itu beda-beda. Ada yang bilang paranormal ini melihat wujud tapi tidak bisa tertangkap kamera. Namun pas dulu saya bersama teman-teman saya, itu bentuknya kecil, hitam. Ketika dia makin mecah seperti asap, namun hitamnya di bawah pohon, besar dan ruang. Ya selayaknya kita melihat di malam hari lah, ibaratnya ada orang berdiri. Tapi ketika dia asap itu hitam, itu bisa tertembus oleh cahaya. Nah, cahaya itu hitam itu makin pekatnya ini makin besar. Besarnya ini, maksudnya besar ini bukan menghadirkan diri dia, namun dia pergi. Semakin besar dia pergi. Sebenarnya yang wujudnya dia asli itu kecil. Itu di pandangan waktu saya dulu suka berburu hal-hal seperti itu bersama rekan-rekan teman-teman saya. Namun di pandangan orang lain lagi itu beda. Ada yang memang dia berbicara, berkomunikasi, ada juga dia bisa melihat wujudnya seperti anak indigo ataupun orang-orang yang memang belajar kebatinan maupun orang yang
memang mempunyai jiwa-jiwa kejawen juga ada, karena setiap manusia itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Tidak bisa kita saya mengatakan apa yang saya sebutkan tadi makin besar makin kecil, terus ada yang bilang tadi oh itu tidak sesuai dengan saya katakan. Tidak bisa, karena setiap orang mempunyai kemampuan dan cara menangkap suatu sinyal dari hal-hal yang metafisik. Buat teman-teman, saya ijazahkan yang saya katakan tadi, cara merasakan energi negatif atau energi positif, baik untuk merasakan bisa lebih katanya itu membuka mata batin lah, ataupun tingkat dasar. Sebenarnya mau kita tingkat dasar, tingkat 2, tingkat 3, tingkat dasar juga kita tidak asah, itu akan percuma ketika kita meningkatin masuk ke tingkatan kedua. Jadi apa yang harus kita lakukan yaitu berlatih praktek dan kita amalkan juga setelah kita setelah Isya berzikir ya latif 100 kali, dan kita berani praktek ya, dan mempunyai jiwa mental dan pemberani. Namun ketika kita sudah mengamalkan, kita mau praktek tapi mental dan jiwa kita itu tidak berani, ya semuanya pasti kita merasa takut, dan merasa ketakutan semua itu akan buyar. Mungkin itu aja malam ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.